Halo adik-adik. Nah, di sini merupakan part terakhir dari video pemberian materi karya tulis. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara mempresentasikan suatu karya tulis dengan baik serta bagaimana sih poster yang baik dan benar itu gimana sih. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan sistematika karya tulis mulai dari 3 bab hingga 5 bab. Disimak baik-baik ya. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan ciri poster indah yang gimana sih? Nah, sebelum lanjut ke sistematikanya, kakak akan menjelaskan dulu pengertian tentang karya tulis. Jadi karya tulis itu merupakan suatu tulisan yang bersifat suatu data yang bersifat faktual yang dapat dipercaya dengan cara menganalisisnya secara runtut serta diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Nah, karya tulis sendiri punya sifat-sifat nih. Yang pertama harus bersifat objektif, memiliki pola pikir deduktif-induktif serta harus sistematis. Nah, soalnya ada pula syarat-syarat judul untuk karya tulis. Yang pertama harus terdiri 12 hingga 20 kata, lalu bersifat komunikatif, tidak ambigu, serta harus menarik. Nah, selanjutnya untuk sistematika sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada sistematika 3 bab serta sistematika 5 bab. Oke, untuk selanjutnya kakak akan menjelaskan sistematika 3 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Isinya itu ada 1.1 latar belakang, 1.2 itu adalah rumusan masalah, 1.3 itu tujuan penelitian, 1.4 itu adalah manfaat penelitian, serta 1.5 itu adalah metode penelitian. Yang kedua itu adalah bab 2 atau hasil serta pembahasan. 2.1 itu adalah hasil, 2.2 itu adalah pembahasan. Dan yang terakhir itu adalah bab 3. Bab 3 itu berisi tentang bab 3 atau kesimpulan dan saran, berisi tentang 3.1 itulah kesimpulan, serta 3.2 itulah saran. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, kakak gabung nih di sistematika karya tulis 5 bab. Oke, untuk yang selanjutnya, jadi kakak akan menjelaskan sistematika karya tulis 5 bab. Untuk bab pertama itu adalah pendahuluan. Diawali dengan 1.1 itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi apa sih yang melatar belakangi kamu itu membuat suatu karya tulis, dan juga biasanya latar belakang ini dibuat atau disusun dari umum ke khusus. Soalnya ada 1.2 atau rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kamu isiin kayak apa sih pokok-pokok permasalahan yang terdapat di karya tulis kamu itu kayak gimana. Dan juga perlu kamu ketahuin rumusan masalah ini berupa pertanyaan. Nah, minimal 1 serta maksimal 4. Soalnya ada 1.3 atau tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini kira-kira untuk apa sih kamu membuat suatu karya tulis ilmiah tersebut, dan juga tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah kalian. Nah, selanjutnya ada 1.4. Seperti namanya itu adalah manfaat penelitian. Kira-kira apa sih manfaat penelitian yang kamu berikan kepada masyarakat, pemerintah, serta siswa. Dan yang terakhir ada 1.5 itu adalah ruang lingkup. Kira-kira ruang lingkup ini berisi tentang kayak batasan masalah yang akan kamu bahas pada karya tulis kamu. Oke, untuk selanjutnya itu adalah bab 2 atau tinjauan pustaka. Di sini tuh berisi pertama, 2.1 itu adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini berisi kayak teori-teori relevan yang dapat mendukung inovasi kalian dalam suatu karya tulis ilmiah. Nah, teori-teori ini kalian bisa dapetin di jurnal-jurnal maupun sumber terpercaya lainnya. 2.2 itu adalah kajian empiris, yang dimana kajian empiris ini berisi tentang seperti penelitian-penelitian yang relevan yang sudah dibuat terdahulu yang dapat kalian cantumin dalam bab 2 tersebut. Lalu adalah 2.3 atau kerangka berpikir. Setelah itu yang terakhir ada 2.4 itu hipotesis. Nah, seperti yang kalian ketahui sendiri, hipotesis itu merupakan kayak dugaan peneliti terhadap hasil penelitian kalian nantinya, yang dapat menjadi suatu anggapan dasar bagi pembaca. Oke, untuk selanjutnya itu adalah bab 3 atau metode penelitian. 3.1 itu merupakan waktu dan tempat penelitian. Nah, di sini tuh kalian jelasin di mana kalian lakukan suatu penelitian, kapan dan itu kapan. Nah, biasanya waktu dan tempat penelitian ini berbentuk tabel. Nah, setelah ada 3.2 atau jenis penelitian. Di sini kalian mendeskripsikan atau kira-kira kalian ini menggunakan jenis penelitian kalian itu termasuk jenis yang mana. Nah, dalam jenis penelitian terdapat 5 jenis penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, biasanya data berupa angka. Kualitatif biasanya datanya bentuk deskriptif tapi kalian lebih menganalisis data tersebut. Lalu deskriptif, asosiatif, serta etnografi. Dan yang 3.3 itu ada yang namanya sumber data ataupun jenis data, yang dimana jenis data itu ada 4. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang kalian peroleh sendiri. Selanjutnya ada data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang kalian dapatkan melalui jurnal-jurnal ataupun yang relevan tentang karya tulis ilmiah yang kalian buat. Selanjutnya ada yang 3 itu adalah data kualitatif. Setelah yang keempat ada data kuantitatif. Oke, yang selanjutnya adalah 3.4 atau teknik pengumpulan data. Ya, 3.4 atau teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data sendiri ada 7. Yang pertama ada observasi, eksperimen, studi pustaka, wawancara, kuesioner, dokumentasi, serta triangulasi.
3.5 atau subjek dan objek penelitian. Nah, sini kalian tentuin tuh objek dan subjek penelitian kalian tuh apa. Soalnya 3.6 ada variabel penelitian. Nah, seperti yang udah jelasin di video sebelumnya, variabel penelitian itu ada 3. Yang pertama ada variabel bebas, variabel terikat, serta variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang membuat suatu perubahan, serta variabel terikat merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Serta variabel kontrol merupakan variabel yang menyebabkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tetap konstan. Oke, yang selanjutnya adalah 3.7 atau rancangan penelitian. Di sini tuh berisi kayak kerangka penelitian yang menjelaskan segala sesuatu tentang variabel bebas, terikat, serta kontrol yang kalian gunakan dalam suatu karya tulis ilmiah, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami variabel yang kalian gunakan dengan lebih mudah. Selanjutnya ada 3.8 atau alat dan bahan penelitian. Di sini kalian mau ngapain? Kira-kira kalian tuh menggunakan alat serta bahan apa saja sih yang kalian gunain selama melakukan suatu karya tulis ilmiah ini? Selanjutnya 3.9 atau prosedur penelitian. Di sini kan menjelaskan langkah-langkah penelitian kalian tuh gimana aja sih, kayak mulai dari mungkin pembuatan produk dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah 3.10 atau teknik analisis data. Nah, itu ada bagaimana ada deskriptif kualitatif. Maka itu dia tuh menguraikan data-data kualitatif. Deskriptif kuantitatif menguraikan data-data kuantitatif. Analisis komparatif merupakan analisis terhadap perbandingan dua buah variabel yang berbeda. Analisis korelatif merupakan menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian. Serta deskriptif komparatif merupakan perbandingan dua atau lebih variabel penelitian. Oke, untuk selanjutnya adalah 3.11. Itu adalah teknik penarikan kesimpulan. Yang mana teknik penarikan kesimpulan ini ada dua. Ada secara deduktif serta induktif. Nah, deduktifnya dari umum ke khusus serta induktifnya dari khusus ke umum. Soalnya adalah penentuan populasi dan sampel. Nah, untuk 3.12 ini biasanya digunakan pada penelitian IPS yang menggunakan pencarian datanya berupa kuesioner. Nah, kalau kalian ketahuin ada caranya menentukan jumlah sampel itu menggunakan rumus Slovin. Nah, untuk yang bab keempat itu adalah kehasil dan pembahasan. 4.1 itu adalah hasil. Nah, di sini tuh kalian menjabarin segala sesuatu yang kalian dapetin melalui kalian misalnya udah menentukan instrumen penelitian kalian, lalu kalian mau melakukan suatu penelitian, lalu kalian mendapatkan hasil. Nah, di sini tuh kalian bisa mendeskripsiin semua hasil kalian yang kalian dapat. Nah, ini adalah 4.2 atau pembahasan. Di sini tuh konsepnya sama seperti hasil, jadi kalian tetap menjelaskan gimana hasil kalian, tapi biasanya pembahasan ini berupa suatu paragraf. Jadi kalian lebih merinci gitu, ngedeskripsiin hasil yang kalian dapat. Nah, untuk yang terakhir itu adalah bab 5, yaitu kesimpulan serta saran. 5.1 itulah kesimpulan. Nah, perlu kalian ketahui dalam merumuskan suatu kesimpulan, itu harus berkorelasi ataupun harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi, jika kalian menentukan suatu rumusan masalah, maka jawaban dari rumusan masalah kalian itu harus ada di kesimpulan. Soalnya adalah 5.2 atau saran. Di sini kalian menjelaskan saran-saran apa saja yang kalian berikan kepada pemerintah, siswa maupun masyarakat. Oke, selanjutnya pengertian presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di khayal ramai, yang mana biasanya saat kalian mengikuti perlombaan, tak jarang kalian disuruh mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang kalian buat. Dan juga bagaimana sih agar juri itu yakin serta tertarik dengan karya tulis ilmiah yang kalian buat. Dalam melakukan presentasi, kalian harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Sekarang kakak akan memberikan tabel mengenai perbedaan antara presentasi yang baik dan yang buruk. Oke, itu adalah pengertian poster. Tak jarang suatu perlombaan kalian harus membutuhkan poster penelitian, karena di beberapa lomba biasanya berupa pameran. Jadi kalian harus membutuhkan suatu poster ilmiah. Definisi poster ilmiah yakni media penting untuk memberikan informasi umum mengenai penelitian yang telah kalian buat. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan isi dari poster ilmiah, yakni berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, data dan analisis, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, alangkah baiknya ditulis dengan ringkas dan dilengkapi dengan bagian alur atau flowchart. Begitu juga data dan analisis. Sedangkan kesimpulan dan saran lebih baik dideskripsikan sesuai dengan isi dari karya tulis kalian. Oke, adik-adik sekalian, jadi ini merupakan udah sampai di penghujung video. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perkataan kakak yang kurang jelas di kalian. Tetap semangat dan menjalani lomba karya tulis. Semangat!